Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan sore serta malam. Di sini saya akan mempresentasikan analisis K3 dari PT TPI Manufacturing Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putih Artika Menesa dari kelas TCG 1A dan nomor NIM saya 2406431011. Oke, kita masuk selanjutnya. Di sini ada PT TPI Manufacturing Indonesia, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, berkomitmen tinggi untuk menyediakan produk kualitas tinggi dan teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri. Dengan produk utama mereka yaitu rail bearings atau biasa digunakan untuk di kendaraan seperti motor, mobil, serta bisa digunakan di kebutuhan industri rumah tangga. Dengan berfokus pada inovasi dan berkeberlanjutan, perusahaan ini terus berupaya menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan di pasar lokal dan internasional. Dan di sini ada metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama ada observasi secara langsung ke perusahaannya, dan yang kedua ada prosedur dengan fasilitas ketiga yang diterapkan, yang ketiga ada wawancara terkait ketiga di perusahaan, dan yang keempat analisis resiko bahaya dengan risk matrix. Nah, yang pertama kita masuk ke identifikasi bahaya dari safety valve di atas jok forklift. Penyebabnya yaitu safety valve yang diletakkan sembarangan di atas jok forklift setelah digunakan. Yang kedua ada dampak, yaitu safety valve akan terjatuh dan menyebabkan kecelakaan serta bisa merusak perlekatan di sekitar forklift tersebut. Dan saran yang ada, yang pertama ada pastikan operator forklift selalu meletakkan helm di tempatnya sebelum meninggalkan area kerja. Yang kedua ada sediakan tempat penyimpanan helm di dekat area kerja forklift untuk kemudahan penggunanya. Ada analisis matriks risiko dari safety valve di atas jok forklift. Di sini berwarna orange, yang berarti butuh tindakan segera untuk mengurangi kemungkinan atau dampaknya. Jika dibiarkan terlalu lama, akan muncul gejala serius bagi keselamatan atau operasional. Di sini yang pertama ada kemungkinan dengan nilai matriksnya 3 possible. Dalam skala ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan ini terjadi, tapi tidak terlalu sering terjadi. Dan dampaknya ada nilai 3, yaitu major, jika terjadi dapat menyebabkan cedera serius dan berdampak pada kesehatan serta operasional kerja terganggu. Dan yang di sini terakhir tingkat risiko dengan nilai 9, high, berarti harus segera mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risikonya. Di sini ada identifikasi bahaya dari tong besi di depan panel listrik. Penyebabnya tong besi yang menghalangi akses ke panel listrik atau menyebabkan hubungan arus pendek. Dampaknya tong besi yang didepankan di tempat panel listrik beresiko menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik serta merusak sistem kelistrikan. Saran yang ada, yang pertama pastikan area panel listrik bebas dari bahan atau peralatan yang menghalangi akses. Yang kedua, pasang tanda peringatan di sekitar panel listrik untuk menjaga jarak dan menjaga area tersebut tetap clear dari benda bahaya apapun dan mencegah bahaya arus pendek atau kebakaran. Analisis matriks risiko dari tong besi di depan panel listrik dengan warna merah, yang berarti risiko tinggi yang membutuhkan tindakan segera untuk mengurangi kemungkinan dan dampaknya. Kemungkinannya ada nilai 3 possible. Dalam skala ini kejadian mungkin saja terjadi meskipun tidak sering tetapi tetap berbahaya. Dampaknya dengan nilai 4 kritikal. Jika insiden terjadi, dampaknya serius, berpotensi berbahaya, kebakaran, dan menyebabkan keselamatan pekerja serta merusak fasilitas. Dengan tingkat risiko nilainya adalah 16, very high, berarti sangat penting untuk segera mengambil tindakan yang cepat dan serius, sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko ini. Selanjutnya ada identifikasi bahaya dari susunan barang yang terlalu tinggi di rak gudang. Identifikasinya, yang pertama ada penyebab penyusunan produk yang terlalu tinggi akan menyebabkan barang terjatuh, dan dampaknya yaitu bisa menyebabkan barang yang terjatuh, mengakibatkan cedera bagi pekerja yang ada di bawahnya, dan kerusakan barang. Dan saran yang ada, pasanglah tanda peringatan atau batas untuk mencegah penyusunan barang yang terlalu tinggi, dan sosialisasikan prosedur pelatihan penyimpanan barang yang aman dan tidak membahayakan pekerjanya. Dan analisis matriks risiko susunan barang terlalu tinggi di rak gudang dengan warna orange membutuhkan tindakan segera untuk mengurangi kemungkinan atau dampaknya. Jika dibiarkan akan memunculkan gejala serius bagi keselamatan atau operasional. Dan di sini ada kemungkinan dengan nilai 4, likely, kemungkinan terjadi tersebut cukup sering atau kejadian tersebut akan terjadi dalam situasi tertentu. Dampaknya dengan nilai 3, major, jika terjadi berdampak cedera serius, kerusakan barang besar, atau bahkan kecelakaan fatal jika barang jatuh dari ketinggian. Dan tingkat resikonya dengan nilai 12, high, berarti bahwa resiko tersebut cukup tinggi sehingga memerlukan tindakan segera untuk mengurangi atau mencegah dampaknya. Selanjutnya ada identifikasi bahaya dari bermain HP saat mengemudikan forklift. Penyebabnya bermain HP akan mengurangi konsentrasi operator forklift. Dampaknya operator forklift akan kurang konsen dan meningkatkan risiko kecelakaan dari cedera ringan atau berat dan kerusakan properti perusahaan. Saran yang ada, tegaskanlah larangan penggunaan handphone selama bekerja kecuali dalam hal darurat. Dan yang saran kedua, terapkan pengawasan atau cek berkala untuk memastikan karyawan tetap fokus dan aman.
Analisis matriks resikonya, yaitu dengan tanda merah berarti resiko tinggi yang membutuhkan tindakan segera untuk mengurangi kemungkinan dan dampaknya. Di sini ada kemungkinannya, yaitu dengan nilai 4 likely, kejadian ini sangat mungkin terjadi. Penggunaan handphone saat bekerja dengan forklift sering terjadi dan meningkatkan resiko insiden atau kecelakaan. Dampaknya dengan nilai 4 critical, dampak dari kejadian ini sangat serius, akibatnya sangat bahaya dan bisa menyebabkan cedera serius, kerusakan properti, atau bahkan kematian. Tingkat resikonya ada di nilai 16 very high, yang berarti menunjukkan bahwa pelanggaran ini harus segera ditangani dan tidak dapat diabaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi wawancara terkait K3 dengan narasumbernya dari pendamping saya atau pemandu saya di perusahaan tersebut yang bernama Bapak Riki Rasmanto yang sudah menjawab atau melakukan wawancara dengan saya. Pertanyaan yang pertama ada, bagaimana jika ada salah satu karyawan yang tidak mematuhi peraturan prosedur K3 yang ada? Beliau menjawab, perusahaan memberikan peringatan lisan atau tertulis untuk pelanggaran K3 sebagai upaya edukasi dan pengingat. Jika pelanggaran berlanjut, tindakan tegas seperti skorsing, pengurangan insentif, atau sanksi disiplin lainnya akan diambil untuk memastikan karyawan memahami tanggung jawab keselamatan kerja. Yang kedua, apakah di perusahaan ini diberikan pelatihan terkait K3? Jika ada, kapan diadakannya? Beliau menjawab, perusahaan ini memiliki program pelatihan K3 yang terstruktur seperti pemadaman kebakaran, penanganan bencana gempa bumi. Pelatihan ini diadakan secara rutin setiap 3-4 bulan sekali untuk memastikan karyawan selalu siap saat menghadapi situasi darurat. Dan yang ketiga ada pertanyaan, apakah di perusahaan ini terdapat penghargaan bagi karyawan yang selalu taat terhadap K3? Beliau menjawab, perusahaan ini ada sistem penghargaannya, yaitu meliputi yang pertama ada sertifikasi apresiasi sebagai pengakuan formal, yang kedua ada bonus tambahan yang diberikan secara berkala kepada karyawan dengan catatan K3 terbaik, yang ketiga kesempatan promosi atau kenaikan jabatan bagi karyawan yang menunjukkan konsistensi dalam menjalankan aturan K3. Selanjutnya pertanyaan terakhir, APD apa saja yang diberikan perusahaan untuk para karyawannya? Perusahaan menyediakan berbagai macam alat pelindungan diri. Di sana saya diajak untuk melihat tempat APD tersebut berada. Di sana saya melihat yang pertama ada safety helm, safety shoes, plug, sarung tangan Kevlar, sarung tangan karet, masker partikulat, respirator, dan masker karet earlobes. Dan sini kita masuk ke bagian kesimpulan yang saya dapat dari tahapan pertama hingga tahapan terakhir, yaitu ada bahwa PT TPI Manufacturing Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap K3 dengan menyediakan berbagai APD yang lengkap, mengadakan pelatihan rutin bagi karyawan, dan menerapkan kebijakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Perusahaan ini memberikan penghargaan kepada karyawan yang patuh. Upaya ini menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sesuai standar K3 yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi yang sudah saya abadikan. Yang pertama terlihat di sini ada foto hydran itu untuk menangani pemadam kebakaran ini dengan alat yang lumayan cukup besar. Di situ emang ada beberapa alat yang hydran besar ini dan saya foto salah satunya saja. Di sana juga terlihat ada garis merah dan garis kuning. Dari garis kuning merah itu berarti bahwa area itu sudah batasnya untuk menaruh beberapa barang, dan garis merah itu sudah tanda peringatan bahwa area tersebut dilarang ada barang apapun. Di sana saya dijelaskan seperti itu. Dan yang kedua itu ada masker respirator yang sudah saya sebutkan. Masker ini khusus digunakan saat di bagian produksi saja. Di gudang cukup menggunakan masker biasa. Dan yang ketiga ada earplug, dan earplug ini juga digunakan di bagian produksi, tapi tidak selalu digunakan di bagian gudang. Itu terserah kepada para karyawan, dipakai juga tidak apa-apa, digunakan juga tidak apa-apa. Di sini ada yang keempat, bagian bawah itu ada waspada caution, itu adalah tanda peringatan bahwa area tersebut adalah area lalu lintas forklift lewat. Jadi diharapkan para karyawan tuh hati-hati di area sana, tetap menjaga pandangan untuk selalu melihat kanan kiri depan belakang apakah ada forklift yang lewat supaya menghindari kecelakaan. Dan yang kelima ini malah kebalikannya, ini tanda peringatan bahwa area tersebut tidak boleh dilintasi oleh kendaraan forklift karena area tersebut terlalu sempit untuk forklift lewat dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima terakhir itu ada jalur evakuasi. Di sana terlihat sekali bahwa jalur evakuasinya terawat dengan baik ya, karena itu masih menyala dan itu emang sudah berapa tahun-tahun yang lalu dan itu masih menyala dengan lampunya yang sangat menyala dari kejauhan dan terlihat dengan jelas. Dan ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas apresiasi serta juga perhatiannya. Ada kalimat terakhir dari saya, yaitu aman bekerja, selamat pulang. K3 kita jaga, bahaya menghilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.